Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami semua saat ini, dan Engkau telah memberikan kami kesehatan dan keselamatan dari-Mu. Terima kasih Bapa, senantiasa Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa belajar akan firman-Mu, mendengarkan akan firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Hadirlah Bapa untuk memberkati kami semua saat ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mengambil alih waktu ini. Biarkan Engkau yang berbicara secara pribadi kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tema renungan kita saat ini adalah tanpa proses, tanpa promosi. Ayat yang mendasari tema kita saat ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Saudara yang terkasih, latar belakang penulisan kitab Yeremia ini ketika Israel dalam masa pembuangan. Saat itu semuanya serba sulit dan ekonomi hancur. Sebuah pertanyaan yang selalu menguasai orang Israel dalam masa pembuangan, yaitu masihkah mereka yang dibuang ini bisa memiliki harapan? Dalam Ibrani 12 ayat 11 dituliskan, "Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya." Dan dalam terjemahan BIMK atau Alkitab Bahasa Indonesia pada masa kini bisa diartikan, memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tetapi kemudian dari itu, bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Saudara yang terkasih, Tuhan mengizinkan kita menghadapi sebuah proses untuk melatih dan meningkatkan level iman kita. Dalam proses itulah kita disadarkan kekuatan kita terbatas dan membutuhkan Tuhan pada saat itu. Beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dalam proses ini, yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita diproses Tuhan, maka sikap kita bukan menjauh dari Tuhan, tetapi harusnya semakin mendekat pada Tuhan, sehingga kita akan menemukan kehendak Tuhan dalam perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, perubahan hidup. Ketika orang benar diproses Tuhan, maka yang terjadi adalah perubahan hidup tentunya. Baik karakter dan pola hidup akan semakin baik sebab menyadari bahwa hidup ini berpaut pada Tuhan. Dan yang ketiga, pengalaman-pengalaman mujizat. Proses hidup adalah intro dari lagu yang bernama Next Level dan Kemenangan. Ibaratnya seperti itu ya saudara. Mujizat itu masih ada. Bagian kita adalah mengimani kuasa Tuhan setiap saat untuk menyertai kita. Dalam pengalaman proses hidup itulah Tuhan menyatakan kehadirannya yang menyertai kita senantiasa. Dan yang keempat, kerendahan hati. Tuhan membenci orang yang sombong. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Dalam proses yang kita hadapi akan melembutkan hati kita dan menyadari tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Dalam Mazmur 32 ayat 8 berbunyi, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Nah, di sini sudah jelas ya saudara ya. Apabila kita diproses oleh Tuhan, kita harus senantiasa mau untuk dibentuk oleh Tuhan.
Ada 4 poin tadi ya saudara ya. Saudara yang terkasih, proses bukanlah musuh menakutkan, tetapi cara yang terbaik untuk mengalami Tuhan. Jika kita diproses Tuhan, maka itu artinya Tuhan menyayangi kita, karena Ia sedang mengajar kita dan membawa kita ke level atau tingkat yang baru. Ia mau supaya kita naik level untuk semakin meningkat di dalam iman kita, di dalam proses kehidupan kita. Amin. Mari saudara, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucap segala puji dan syukur bahwa kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu yang senantiasa menegur kami, mengajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi, supaya kami senantiasa mau Engkau proses Bapa untuk kami menjadi naik level yang lebih tinggi di dalam tingkatan kehidupan keimanan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, tetap pegang tangan kami, tetap pegang hidup kami Bapa, supaya kami tetap di jalan-Mu. Kami senantiasa membutuhkan Engkau, kami senantiasa memerlukan Engkau Bapa, memerlukan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami yakin Bapa janji-Mu ya dan amin. Dan saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu yang hadir, Engkau memberkati kami semua. Pertemukan kami Bapa di dalam renungan saat teduh yang selanjutnya. Kami yakin Engkau semakin menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita telah belajar bersama firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.